Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi berkata kepada malaikat Jibril. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, apa yang menghalangimu wahai Jibril untuk lebih sering-sering mengunjungi kami? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang Nabi itu lebih senang kalau Jibril itu sering-sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Sampaikan bahwa kami ini tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Malaikat Jibril tidak bisa turun sekehendaknya. Jibril turun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab anjuran untuk mengunjungi dan minta dikunjungi oleh orang-orang saleh. Kita dianjurkan mengunjungi orang-orang baik, orang-orang saleh, dan juga kita boleh meminta mereka mengunjungi kita. Ini yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi dari hadis ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan kunjungannya malaikat Jibril. Kenapa Nabi senang? Karena malaikat Jibril membawa wahyu. Malaikat Jibril makhluk yang saleh, ya, bukan manusia, makhluk Allah yang saleh, malaikat terbaik. Dan yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang jika Jibril itu lebih sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Hadis riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi. Artinya, janganlah, kata Nabi, kalian berkawan dekat. Tusahib. Sahib itu kawan yang selalu menyertai kita. Itu sahib. Kata Nabi, janganlah kalian berkawan dekat kecuali dengan orang yang beriman. Kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan makan makananmu
kecuali orang yang bertakwa. Ini juga arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadikan orang-orang saleh itu sebagai kawan-kawan dekat kita dan tidak menjadikan orang-orang yang tidak beriman sebagai kawan dekat kita. Seorang muslim boleh berinteraksi dengan siapapun, dengan orang kafir, dengan orang yang tidak beriman, dengan siapapun dia boleh berinteraksi selama ada kebutuhan. Namun ketika dia memilih seorang kawan yang selalu menyertai dia, yang lebih sering duduk bersamanya, maka pilihlah kawan yang saleh. Adapun selain orang saleh itu, cukupkan diri kita hanya sebatas berinteraksi sesuai dengan keperluan. Namun kalau kita ingin menjadikan orang yang selalu menyertai kita, berteman dengan kita, maka pilihlah, kata Nabi, orang mukmin. Mukmin di sini tentunya ketika disebut kata-kata mukmin adalah orang yang beriman, yang imannya itu tidak hanya sekedar penampilan, tapi imannya terlihat dari ucapan, terlihat dari sikap dan perbuatan. Ini arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilih kawan-kawan yang beriman. Dan di sini juga kalau Nabi menyuruh kita untuk berkawan dengan orang-orang yang beriman, maka di sini ada larangan untuk berkawan dekat dengan orang-orang kafir, orang-orang fajir, dan mencintai mereka. Larangan untuk mencintai mereka. Orang fajir itu orang yang selalu berbuat dosa, yang tidak takut kepada Allah. Maka jangan berkawan dengan mereka. Kemudian hadis ini juga mendorong kita untuk lebih memuliakan orang-orang yang bertakwa daripada orang-orang yang tidak bertakwa. Kata Nabi, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau kita ingin memberi makan, mengundang, menjamu, prioritaskan orang yang bertakwa kepada Allah daripada orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berkah makanan kita itu dimakan oleh orang-orang saleh daripada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita didorong untuk lebih memuliakan orang-orang yang bertakwa, dan kita tidak boleh memuliakan ahlus su' wal fajarah. Ahlus su' orang-orang yang selalu berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, jangan memuliakan mereka, dan tidak dianjurkan memberikan kebaikan kepada mereka. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti seorang takut kejahatan mereka, orang boleh berbahasa basi, nanti ada babnya tersendiri. Tapi secara umum kalau kita ingin memuliakan, memberi sesuatu, pilihlah orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita ingin sedekah makanan, cari orang-orang yang sholat, orang-orang yang bertakwa, kalau bisa. Tapi kalau kita kesulitan membedakan, ya niatkan untuk membantu, insya Allah itu sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk membedakan orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, kita punya makanan, maka petunjuk Nabi, berikan kepada orang yang bertakwa, berikan kepada orang yang sholat. Gak sholat gak usah dikasih. Biar nanti urusan mereka, hidup mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa membedakan. Gak bisa membedakan, ya berikan sesuai dengan dhon prasangka kita. Ini anjurannya. Antum biasanya sekarang ini kan banyak orang Pak, termotivasi untuk sedekah. Biasa juga sedekah makanan biasanya. Itu kalau bisa jangan asal ngasih Pak.
Kalau bisa, sekali lagi. Kalau tidak bisa ya sudah. Ya. Kalau bisa ya pilih, kata Nabi, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Demikian pula sedekah. Kalau Anda punya kelebihan harta, Anda ingin membantu orang yang hidupnya tidak cukup, Anda ingin membantu orang yang membutuhkan, kalau Anda bisa membedakan ini orang sholat tak sholat, berilah kepada orang yang sholat. Berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa yang kita berikan kepada mereka, kalau dia bertakwa, makanan itu akan mendorong dia semakin taat kepada Allah, menguatkan tubuhnya untuk taat kepada Allah. Kalau kita memberi kepada orang yang tidak taat kepada Allah, ahli maksiat, akhirnya makanan tersebut menjadi kekuatan yang justru mendorong dia untuk semakin jahat dan semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari kajian singkat di siang hari ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu, perkawanan itu pasti akan memberi pengaruh. Ada kata-kata bijak yang mengatakan as-sahib sahib. As-sahib sahib. Sahib itu kawan dekat. Ya. Kalau dibilang sahib itu kawan dekat, bukan hanya sekedar kenal. As-sahib sahib. Kawan dekat itu sahib. Dia akan menarik kita. Perkawanan itu pasti akan memberikan pengaruh. Kalau kita tidak mempengaruhi, pasti dipengaruhi. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi tidaklah menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah, dan Allah lebih tahu siapa manusia karena Allah yang menciptakan kita. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Maka jangan pernah kita kemudian ketika berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, berkawan dengan orang-orang yang jahat, kita berkawan dengan mereka sambil kita mengatakan, saya tidak akan terpengaruh. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak terpengaruh. Hari berikutnya akan terpengaruh. Minimal kalau orang berkawan dengan orang jahat, kalau dia tidak mengikuti mereka, minimal dia akan bertoleransi dengan kejahatan mereka. Itu minimal, Pak. Dia tidak lagi punya greget untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mencegah. Itu hati-hati, Pak. Kalau Anda sudah lihat komunitas ini sudah agak benar, jangan coba-coba kemudian mendekat dan tetap berkawan. Minimal kejahatan kita apa? Kita akan toleransi terhadap keburukan dan kebatilan. Maka hadis ini juga Nabi SAW mengatakan falyanzur, perintah dari Rasulullah SAW, maka perhatikan, lihatlah dengan siapa kalian berkawan. Di sini kita diperintahkan untuk memilih kawan. Kawan yang bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan hadis sebelumnya, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kau berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kita berkawan dengan ahli sholat, Pak, ya ngikut kita ini. Ya, walaupun kita terkadang agak malas sholat berjamaah, tapi kalau kawan kita rajin sholat, insya Allah kita dibawa ke masjid. Tapi kalau kita rajin sholat, berkawan dengan orang yang malas sholat, kita akan dibawa kita akan mengikuti kemalasannya. Ini peringatan dan ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua. Perhatikan siapa kawan putra-putri kita. Mereka lebih dekat dengan siapa yang menjadi kawan karibnya. Kita perlu perhatikan. Kalau kita lihat kawan anak kita, kawan yang buruk, Pak, sekalipun anak kita belum memperlihatkan keburukan, itu sudah menjadi warning, peringatan besar. Maka kita ingatkan.
Karena Nabi SAW mengatakan seseorang akan mengikuti agama kawannya, lihatlah dengan siapa dia berkawan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.